Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فنسأل الله عز وجل علما نافعا فنقول اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما warzuqana fahma amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian dan hadirat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana nikmat Allah begitu besar, yang Allah pastikan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian, maka tidak akan sanggup. Dan merupakan sesuatu yang sudah dipahami, apabila sesuatu tidak bisa dihitung, menunjukkan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah antum orang-orang yang minoritas, yaitu orang-orang yang bersyukur, karena orang yang bersyukur itu minoritas dan mayoritasnya manusia tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Maka para hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, jadilah hamba yang bersyukur dengan senantiasa taat menjalankan perintah Allah, menjalankan syariat, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah kita kembali bertemu di taman-taman surga. Ya, kalau antum tanya kenapa tidak seramai tempat yang lain padahal disebut dengan taman-taman surga, maka jawabannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat." Sesuatu yang meliputi surga itu identik dengan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh hawa nafsu manusia. Dan sesuatu yang meliputi neraka itu identik dengan perkara-perkara yang disenangi oleh syahwat manusia. Maka sehingga setiap perkara-perkara yang mengantarkan kepada surga, mengantarkan kepada kebaikan akhirat, maka di sisi lain antum akan dapati yang mengantarkan ke neraka jauh lebih ramai. Karena memang hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan hidayah. Contoh kecilnya, kalau antum ingin lihat, kalau di Jawa tuh ada namanya alun-alun, alun-alun tempat orang berkumpul. Kalau di sini mungkin lapangan Merdeka lah, ya punya orang Balikpapan. Coba antum lihat di waktu sholat maghrib misalnya, sholat maghrib weekend, ataupun selain weekend lah, dan antum bandingkan dengan masjid-masjid yang ada pada umumnya di Balikpapan, maka kalah. Terus misalnya di mana ada kajian-kajian yang membahas keagamaan, terus kemudian di sana ada konser artis papan atas, antum akan dapati perbedaan-perbedaan yang mencolok, karena memang hanya orang-orang pilihan, dan sesuatu yang meliputi neraka itu identik tidak disenangi oleh hawa nafsu manusia. Adapun sesuatu yang meliputi neraka itu identik disenangi dengan hawa nafsu manusia. Itu alasannya. Huffatil jannatu bil makari wa huffatin nahar bisyahawat. Neraka itu diliputi dengan perkara yang disenangi oleh hawa nafsu, syahwat. Adapun surga
dikelilingi oleh sesuatu yang pada umumnya dibenci oleh hawa nafsu manusia. Kemudian kita berada di taman surga, maka bersyukurlah karena orang yang Allah inginkan kebaikan adalah mereka yang Allah kenalkan dengan majelis ilmu, yang Allah jadikan dia paham tentang agamanya. Setiap antum bertambah pemahaman antum di dalam agama, antum bersyukur. Ini tanda Allah inginkan kebaikan kepada antum. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan tambah apanya? Pemahamannya dalam agama. Dan tidak mungkin seorang itu paham kecuali dengan belajar. Nabi yang mengatakan wa innamal ilmu bitta'allum. Nabi mengatakan ilmu itu harus dipelajari. Gak ada istilahnya tidur sekian jam seharian, bangun-bangun hafal juz 30, gak ada. Kemudian bertapa di goa, pulang-pulang bisa baca kitab gundul, enggak ada. Itu semua enggak ada, ya. Enggak ada. Ilmu itu harus dipelajari. Nah, maka tatkala antum dimudahkan belajar, hadir di taman surga, maka bersyukur. Dan ingat, taman surga seperti ini, namanya saja taman surga, balasannya insyaallah adalah surga. Dengan antum hadirkan niat yang ikhlas, Nabi mengatakan wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, Allah akan jadikan dia mudah jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan sebuah kutaib, kitab kecil karya seorang ulama yang bernama Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, sarana-sarana yang bermanfaat untuk mengantarkan seseorang kepada kehidupan yang bahagia. Jadi buku ini ditulis oleh beliau agar kita selaku pembacanya tahu bagaimana langkah-langkah di dalam agama Islam yang dibenarkan oleh syariat, yang benar-benar akan mengantarkan seorang kepada kebahagiaan. Dan ini wajib kita pelajari, karena tidak ada orang yang kalau ditanya, apakah kamu tidak mau bahagia? Enggak ada yang mengatakan tidak mau bahagia, semuanya mengatakan bahagia. Maka ini adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap manusia. Dan kita sudah bahas di antara sebab yang pertama yang mengantarkan kepada kebahagiaan, iman dan amal saleh. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang kita bahas pekan kemarin adalah berbuat baik kepada sesama makhluk. Berbuat baik kepada sesama makhluk meliputi manusia, meliputi hewan, tumbuhan dan semuanya. Berbuat baik terutama lagi kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala menjamin, ya, Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah, jadilah orang yang penyayang, jadilah orang yang berbuat baik kepada sesama kalian di permukaan bumi, maka niscaya Allah Azza wa Jalla, Rabb kalian yang ada di atas, akan menyayangi kalian. Dan kita paham dalam Islam tidak ada balasan kecuali sesuai dengan perbuatan. Kita berbuat baik kepada orang lain, maka Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Kita menyenangkan hati orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan menyenangkan, membahagiakan kehidupan kita. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, di antara amal ibadah yang paling utama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Sururun tudkhiluhu ala qalbi akhikal muslim. Adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati saudaramu. Kita masukkan kebahagiaan, senangkan hati orang lain, Allah akan menjadikan kita bahagia. Al-jaza min jinsil amal. Kita masuk kepada pembahasan dan sebab yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata pengarang buku ini, wa min asbabi daf'il qalaqin nashi'i an tawatturil a'sab wa ishtighalil qalbi bi ba'dil mukaddirat
al-ishtighalu bi'amalin minal a'mal aw ilmin minal ulumin nafi'ah. Di antara sebab yang dapat menghilangkan kecemasan di dalam hati yang timbul dari saraf-saraf yang tegang, dan juga di antara sebab yang menghilangkan dari sibuknya hati memikirkan sesuatu yang dapat mengkotori hati dan pikiran manusia adalah dia menyibukkan dirinya dengan melakukan suatu aktivitas dari berbagai macam aktivitas, dan bisa juga menyibukkan dirinya dengan ilmu dari berbagai macam ilmu yang bermanfaat yang ada. Maka ini di antara sebab yang berikutnya yang disampaikan oleh penulis buku ini rahimahullahu taala, di antara sebab yang dapat menghilangkan kecemasan, dan cemas itu adalah di antara induk kesengsaraan hidup. Orang kalaupun hartanya banyak, kehidupannya mewah, tapi hatinya cemas, gak bahagia. Maka di antara sebab yang menjadikan seseorang itu hilang kecemasan di dalam hatinya, atau hilang yang mana dia hidupnya diisi dengan memikirkan sesuatu yang dapat mengeruhkan hatinya, mengeruhkan pikirannya, adalah dia menyibukkan dirinya dengan sesuatu amalan dari berbagai macam amalan, atau menyibukkan dirinya dengan ilmu dari berbagai macam ilmu yang bermanfaat. فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم ففرحت نفسه وازداد نشاطه. Yang mana dengan seseorang menyibukkan dirinya dari berbagai macam kegiatan-kegiatan yang positif, menyibukkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan amalan-amalan yang positif, atau menyibukkan dirinya dengan ilmu, itu akan menjadikan dia melupakan sesuatu yang menjadikan hatinya itu cemas. Dan terkadang bisa menjadikan dia benar-benar lupa sama sekali kepada sesuatu yang membuat dia galau, membuat dia sedih. Dengan apa? Menyibukkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, atau menyibukkan dirinya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka di sini para hadirin, para teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengisyaratkan kepada kita rahimahullah bahwasanya agar kita mudah, namanya hati manusia ada aja kadangkala tuh cemas. Ada saja kadangkala hati kita itu enggak stabil, apalagi berbagai macam problema di dalam kehidupan. Seringkali kita tuh memikirkan sesuatu yang belum terjadi, bagaimana begini, bagaimana begini, bagaimana begini, bagaimana nanti, bagaimana sekarang, bagaimana yang kemarin. Banyak yang dipikirkan, yang mana itu semua akan mengeruhkan hati, mengeruhkan pikiran kita. Maka Syekh mengatakan, sibukkan diri Anda dengan melakukan hal-hal yang positif, dengan dalam kurung positif. Bisa dengan misalnya sebagian orang dia senang punya hobi misalnya jalan-jalan, Tatkala kita sedang sedih gak ada masalah, cari sesuatu yang bisa menyenangkan hati kita, jalan-jalan, atau mungkin melakukan kegiatan. Sebagian orang suka daki gunung, sebagian orang suka motoran, suka sepedaan, sebagian orang kalau dia ada masalah dia senang dengan melihat pantai misalnya. Lakukan selama itu perkara yang dibolehkan dalam syariat. Atau menyibukkan diri dengan sesuatu yang lebih manfaat lagi, misalnya ilmu. Sebagian orang ada yang dia itu hobinya membaca buku. Maka tatkala Anda sedang cemas, tatkala Anda sedang dalam keadaan yang tidak stabil, sedang labil-labilnya dengan problem-problem yang ada, lakukan hobi Anda, baca buku, dengar kajian, catat ilmu, kajian entah offline atau online, isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Itu maksud daripada Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kenapa? Agar kita tidak kosong.
Karena di antara sebab yang menjadikan sedih itu manusiawi ya. Tapi yang tidak manusiawi kalau sedih itu terus berkepanjangan. Sedih itu boleh. Nabi SAW pernah bersedih. Tatkala anaknya, contohnya misalnya Ibrahim. Nabi SAW punya anak namanya Ibrahim, meninggal. Beliau mengatakan, wa innal qalba la yahzan wa innal 'aina la tadma wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Mata ini menangis, hati ini sangat sedih. Sesungguhnya kami berpisah denganmu wahai anakku Ibrahim, sangat-sangat sedih. Nabi juga pernah sedih, berarti manusiawi. Tapi yang tidak benar kalau sedih itu berkepanjangan. Itu yang tidak benar. Kalau berkepanjangan akhirnya apa? Mau ibadah nggak enak, mau kerja nggak enak, ngobrol dengan istri bawaannya marah terus, sensitif, labil emosinya dan seterusnya, nggak bisa main sama anak, semuanya terganggu. Maka di antara sebab yang menjadikan memutuskan agar kita tidak terlalu bersedih, bergalau kepanjangan, sibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat. Kemudian, wa hadha as-sabab aidan mushtarakun bainal mu'min wa ghairihi walakinnal mu'min yamtazu bi imanihi wa ikhlasihi wa ihtisabihi fi ishtighalihi bidzalika al-ilm alladhi yata'allamu aw yu'allimu wa bi 'amali al-khair alladhi ya'maluhu in kana 'ibadatan fa huwa 'ibadah wa in kana syughlan dunyawiyan aw 'adatan dunyawiyatan أصحبها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله عز وجل فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان. Dan sebab ini, kata penulis rahimahullahu ta'ala, juga bisa dirasakan bukan hanya orang yang beriman saja, tapi berkaitan dengan sebab ini bisa ditempuh juga oleh orang-orang yang tidak beriman. Mushtarakun bainal mu'min wa ghairi. Jadi sebab, kalau yang pertama jelas ya, kita katakan di buku ini penulis menyebutkan ada sebab-sebab duniawiyah, ada sebab-sebab amaliyah, ada sebab tabi'iyah, ada sebab diniyah. Ada sebab yang dari syariat, qala Allah, qala Rasul. Ada sebab amaliyah. Ya, ada usaha yang harus dilakukan. Maka di antara sebab-sebab ini ada yang khusus bisa ditempuh hanya orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang pertama, ingin bahagia, kunci utamanya beriman dan beramal soleh. Ini khusus orang yang beriman. Tapi yang ini yang disebutkan pada kesempatan kali ini, menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat, maka ini bisa dilakukan oleh orang yang beriman ataupun orang kafir. Hanya saja lagi-lagi orang yang beriman diistimewakan, lebih istimewa dibandingkan orang-orang yang tidak beriman. Apa penyebabnya? Bi ikhlasihi wa ihtisabihi, disebabkan dia ikhlas dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan tersebut. Entah itu ilmu yang dia pelajari, atau ilmu yang dia ajarkan, atau kebaikan yang dia amalkan, maka semuanya dia niatkan untuk ikhlas. Itu orang beriman. Dia niatkan untuk mendapatkan pahala, maka dia lebih istimewa dibandingkan orang-orang yang tidak beriman. Kita perlu tahu ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, orang kafir melakukan hal itu berputar kepada dua perkara. Entah perkara itu boleh, atau perkara itu benar-benar dilarang dalam syariat. Berarti kalau dilarang berarti haram, dosa. Kalau perkara yang boleh ya sudah. Perkara yang boleh asalnya silahkan dikerjakan. Ini saja mereka orang-orang kafir. Tapi kalau orang yang beriman, dia juga dalam dua perkara. Yang pertama, entah perkara itu disyariatkan, dan ini tidak didapatkan kecuali hanya orang yang beriman. Kalau perkara itu disyariatkan, dia lakukan, berarti dapat apa? Pahala. Atau yang kedua, perkara itu mubah atau boleh, tapi jadi ibadah. Disebabkan apa? Niatnya mencari pahala, mengharapkan pahala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Antum sekalian, saya tanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk apa? Hah? Menciptakan kita untuk apa? Ibadah, sepakat kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Sekarang sholat satu waktu kira-kira waktunya berapa? 20 menit lah ya. Anggaplah 20 menit. 20 menit dikali 5 yang wajib. Berapa? 100 menit. 2 jam kurang 20 menit. Kita dikasih waktu berapa jam dalam sehari? Berapa jam? 24 jam. Kerja antum berapa jam? 8 jam. Sekarang bagaimana antum menjalankan ayat ini? Allah perintahkan antum ibadah, sementara porsi kerja antum aja mengalahkan porsi sholatnya antum. Gimana? Di antara caranya adalah dengan meniatkan semuanya dalam rangka ibadah. Inilah keistimewaan orang beriman. Orang kafir nggak dapat. Orang kafir nggak dapat. Ya, contoh, antum pergi kerja. Sebagian orang ada yang pergi kerja hanya sekedar menjalankan rutinitas. Saya pergi kerja hanya sebatas hubungan muamalah, bos saya kasih gaji, saya harus datang. Itu saja yang dia niatkan. Tapi sebagian yang lain ada yang meniatkan, kenapa saya kerja? Di samping perkara muamalah tadi, saya ini seorang suami. Saya seorang suami dan suami di antara kewajibannya memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka saya bekerja ini untuk menjalankan perintah Allah, yaitu suami harus menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya. Ibadah enggak? Ibadah. Antum pergi kerja, selama di tempat kerja antum dalam ibadah. Contoh lagi, antum sedang makan. Ada orang makan, semua bisa makan. Orang kafir pun makan, orang mukmin pun makan. Tapi ada yang dia makannya berpahala, ada yang tidak. Contohnya gimana? Disebabkan apa? Niat. Yang makan, kenapa makan sekarang? Sudah waktunya makan, ya makanlah. Dah sudah, hanya sekedar mengenyangkan, nggak ada di sana pahala, nggak ada di sana dosa. Sudah. Kebiasaan yang terulang-ulang. Tapi orang yang beriman, yang baik keimanan dia, kenapa makan? Agar saya bisa sehat, agar saya bisa tegar. Karena kalau saya sakit, ibadah gak maksimal. Kalau saya sakit, saya terbaring, sholat gak bisa maksimal berdiri. Kalau saya sakit, gak enak ngapa-ngapain, ibadah gak mood, kerja gak bisa. Gimana kebutuhan keluarga? Diniatkan semuanya untuk ibadah. Akhirnya, makan tersebut menjadi pahala. Contoh lagi, tidur. Sebagian orang ada yang tidurnya itu berpahala, sebagian juga ada yang tidak. Bagaimana tidur yang berpahala? Tatkala dia niatkan dia tidur agar dia bisa rehat, kemudian dia bangun, dia bisa rileks menjalankan aktivitas, dan dia niatkan semua itu untuk ibadah kepada Allah. Contohnya, sebagian orang di antara sunnah yang baik, kalau tidak ada hajat setelah isya tidur, ya enggak? Sebagian orang ada yang mengamalkannya, kenapa tidur? Iya, agar besok bisa kerja lebih cepat. Kenapa tidur? Ya sudah, ini waktunya tidur. Tapi sebagian yang lain kenapa tidur? Agar saya bisa bangun malam, sholat. Kenapa tidur? Agar saya nggak terlambat sholat subuhnya. Walaupun udah bangun malam kan, walaupun udah bangun sholat malam, pahalanya dapat. Disebabkan apa? Niat. Innamal a'malu bin niat. Maka inilah ikhwan. Antum di sini disebutkan di antara hal yang bisa menghilangkan kesedihan, antum jangan sampai ada waktu yang kosong. Sibukkan diri antum. Antum sedang banyak masalah, jangan diam. Antum cari aktivitas yang dibolehkan loh, yang dibolehkan. Tinggal antum niatkan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekreasi bisa. Kenapa antum ke pantai? Kenapa antum ke sini? Kenapa bawa keluarga ke tempat rekreasi ini? Pertama, menyenangkan hati mereka. Tidak ada orang yang paling pantas kita senangkan kecuali di antaranya istri dan anak-anak kita. Pahala itu. Sampai sana, kenapa lihat pantai? Lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah ciptakan sedemikian rupa luar biasa kebesaran Allah. Ibadah, pahala semuanya. Tinggal niatnya dimainkan. Apalagi kalau antum sakit, kalau antum sedang ada musibah, antum sibukkan dengan ibadah. Lebih mantap lagi itu. Sebagian orang ada yang hobinya itu sholat.
Sebagian orang ada yang hobinya itu berzikir. Sebagian orang ada yang hobinya itu qiyamul lail. Dan ini kita tidak nafikan, ada orang yang seperti itu. Dia galau, kalau dia galau segala macam, udah saya baca Al-Quran. Ada yang seperti itu, ada. Cuma kan dia tidak mungkin ngomongnya hobi saya baca Al-Quran, hobi saya nggak mungkin kan. Tapi pasti ada di antara hamba-hamba Allah yang seperti itu. Contohnya saja Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, ujiannya besar. Kita nih nggak ada apa-apanya. Beliau dikatakan gila, beliau dikatakan ini, dikucilkan, penyihir dan sebagainya. Ujiannya besar. Dikucilkan, diusir dari kampung halamannya, hijrah ke tempat yang lain, luar biasa ujiannya. Tapi beliau lihat, beliau mengatakan dalam sebuah hadis, kalau sedang galau, sedang ada perkara yang menyempitkan hati beliau, dada beliau, beliau mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, ya Bilal, wahai Bilal." Bilal ini siapa? Muadzin Nabi SAW. "Ya Bilal, aqimis salah." Tegakkanlah salat, arihna biha, agar kami atau istirahatkan kami, rilekskan kami dengan salat tersebut. Rasulullah SAW mengatakan demikian. "Ya Bilal, aqimis salah." Wahai Bilal, tegakkan salat. Iqamah. Tegakkan salat, arihna biha, agar kami rileks istirahat dengan salat tersebut. Lihat, Nabi SAW demikian. Tapi kalau kita tidak bisa sampai derajat itu, ya lakukan perkara yang mubah, niatkan ibadah. Iya, coba antum sesekali lah. Antum sedang sumpek hati di tempat kerjaan, banyak problem, tambah di rumah nanti ada problem, sudah. Antum cari sudut rumah antum, baca Al-Quran. 5 menit antum akan merasakan efeknya. Beda ini. Walaupun bacanya terbata-bata. Ada tuh efeknya di situ, kebahagiaannya. Maka sibukkan diri antum dengan yang bermanfaat. Jangan seperti sebagian orang, misalnya, kalau waktu kita kosong, sementara kita banyak problem, itu akan memudaratkan kita. Contohnya seorang ibu yang meninggal oleh anaknya. Ada seorang ibu, anaknya meninggal contohnya. Dan ditinggalkan oleh orang yang disayang, itu menyedihkan. Kalau ibu tersebut tinggal diam, gak melakukan aktivitas, bengong, itu sedihnya akan berkepanjangan. Duduk di pojok rumah, lihat anakku, lihat ini, anaknya sering main di situ pas masih hidup, terus terbawa suasana. Lihat lagi ini, teringat lagi, oh anakku pernah duduk di sini, terus. Kalau kosong dia akan terus berkepanjangan, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak produktif. Tapi kalau dia sibukkan dengan yang bermanfaat, maka ini akan menghilangkan kegalauan tersebut dan akan menjadikan dia lupa. Maka di sini kita paham, ternyata lupa itu punya keutamaan yang sangat besar. Allah tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia. Walaupun terkadang lupa itu menjengkelkan di suatu kondisi, tapi secara umum lupa itu ada hikmahnya di situ. Di antaranya apa? Bayangkan kalau semua manusia tidak diberikan sifat lupa. Antum ingat kesalahan istri antum. Antum ingat kesalahan beberapa bulan yang lalu. Antum ingat semuanya, musibah-musibah yang antum diberikan. Antum gak lupain. Kira-kira sumpek gak hidup? Sumpek. Maka di antara hikmah Allah berikan kita sifat pelupa. Tapi harus ada sebab-sebab yang harus kita tempuh. Fakam min insanin ubtuliya bil qalaq wa mulazimatil aqdar fahallat bihil amradul mutanawwi'ah fasara dawa'uhu an-naji' nisyanahu as-sabab alladhi qaddarahu wa aqlaqahu wa ishtighalahu bi amalin min muhimmatihi. Betapa banyak di antara manusia ditimpa oleh kecemasan, kegalauan dan sesuatu yang mengeruhkan hatinya. Akhirnya apa? Dia tertimpa oleh berbagai macam penyakit. Nah ini, hati-hati. Ya, puncak dari segala macam penyakit itu ini pikiran. Makanya antum lihat ada orang yang dia itu tidak seperti usianya, ya. Ada orang yang dia itu kita lihat ternyata dia masih muda tapi lihatnya wah, sudah tua. Ngaruh. Kenapa? Pola pikir. Ada orang yang masih muda sudah botak dan seterusnya. Maka pikiran ini punya pengaruh yang besar dalam kesehatan kita. Makanya kemarin Covid, rata-rata orang yang down itu orang yang terlalu kepikiran dengan Covid tersebut. Iya. Pokoknya dia sangat-sangat memikirkan dan segala macam. Ternyata dia yang kena. Dia pusing bagaimana nih social distancing dan segala macam. Pokoknya gini. Ternyata dia yang kena. Karena pikirannya sibuk ke situ.
Coba lihat orang-orang gila di jalan. Orang pas Covid kemarin mereka enjoy aja, nggak ada masker. Dan masker nggak pakai baju mereka. Iya luar biasa, nggak sakit juga dia. Allahu Akbar. Kenapa? Nggak ada pikiran yang memberatkan kehidupan dia. Iya, saya ada dekat rumah ada ODGJ itu sering lalu lalang di dekat-dekat rumah. Nggak gini orang nggak ada sakitnya, saya bilang gini. Padahal dia jalan nggak pakai sandal, jalan nggak pakai pakaian yang layak. Tapi itulah, ini memberikan bukti bahwasanya di antara sumber penyakit itu adalah pola pikir. Antum sibukkan diri antum dengan hal yang bermanfaat sehingga pola pikir antum terjaga. Terus kemudian tambahan dari Syekh Al-Utsaimin, kita tidak baca semua, tapi intinya beliau mengatakan penulis buku ini menjelaskan sebab yang ketiga yang dapat menghilangkan kesedihan, kegalauan adalah seseorang menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang dibolehkan atau ilmu yang bermanfaat atau dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di dalam tulisan penulis buku Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di tidak ada dalilnya. Kemudian ditambahkan dalilnya. Apa dalilnya? Dalam surat Asy-Syarh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya fa idza faragta fansab. Apabila kamu sudah selesai dari satu pekerjaan, dalam Islam dianjurkan apa? Lanjut ke pekerjaan yang lain. Kalau kamu selesai dari satu aktivitas, lanjut ke aktivitas yang lain. Seperti itu. Kenapa? Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu jiwa kita ini kalau kebanyakan kosong, kebanyakan nganggur, kebanyakan tidak dimanfaatkan, maka yang terjadi adalah kemaksiatan. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, nafsuka idza lam tushghilha bit ta'ah ashghalatka bil ma'siyah. Jiwamu atau jiwa manusia kalau tidak disibukkan dengan ketaatan, dia akan sibuk dengan kemaksiatan. Maka antum pilih mana? Ya udah, enggak apa-apa. Antum lakukan berbagai macam aktivitas selama itu boleh, enggak berdosa lakukan. Kalau bisa aktivitas yang bernilai ibadah, maka itu lebih baik lagi. Atau tidak, kalau tidak bisa, maka yang mubah tadi niatkan untuk ibadah sehingga semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, selesai. Tapi kalau antum banyak yang kosong, maka itu merusak. Makanya ada penyair Arab mengatakan, innasyababa wal faragha mafsadatun. Sesungguhnya anak muda dan waktu luang itu merusak jiwanya. Kalau anak muda sudah punya waktu luang, gak ada kegiatan yang sistematis, kerusakan yang akan terjadi. Maka harus kita gunakan untuk yang bermanfaat. Kemudian sebagaimana juga yang terakhir dikatakan di buku penulis bahwasanya orang-orang yang beriman diistimewakan dengan orang-orang yang tidak beriman disebabkan niat mereka yang ikhlas tatkala melakukan ibadah. Maka ini kaidah penting teman-teman sekalian. Amal yang sifatnya boleh itu bisa jadi ibadah disebabkan apa? Niat. Niatkan semuanya ibadah. Antum jangan mau rugi. Semua aktivitas antum niatkan, kaitkan dengan ibadah, antum dapat pahala. Dan ingat, amal ibadah itu tidak dilihat dari besar atau kecilnya, tapi dilihat dari niatnya, ikhlasnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, kam min amalin kabirin saggarathu an-niyyah wa kam min amalin saghirin 'azzamathu an-niyyah. Betapa banyak amalan yang besar tapi dikecilkan karena niatnya yang salah, niat yang tidak ikhlas. Dan betapa banyak amalan yang kecil dibesarkan oleh niatnya. Maka di sini memberikan faedah kepada kita, jadikanlah setiap gerak-gerik kita ikhlas mencari pahala di sisi Allah, bahkan kepada perkara yang mubah, apalagi yang jelas-jelas ibadah, niatkanlah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena balasan kita tergantung sejauh mana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian teman-teman yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya, tatkala kita sedang sedih atau galau, jangan berlarut-larut. Sedih itu manusiawi. Yang enggak wajar adalah tatkala sedih itu berlarut-larut. Dan di antara sebab yang bisa menghindarkan dari sedih yang berkepanjangan adalah sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, baik itu hobi kita kah, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat, lakukanlah.
dan niatkan di sana untuk mencari pahala, maka semuanya akan berpahala. Itu keistimewaan orang-orang yang beriman. Atau sibukkan diri dengan ibadah, menuntut ilmu, hadir ke kajian, sholat, baca Al-Quran, maka itu semua dapat membantu kita untuk menghilangkan kesedihan yang berkepanjangan dan menjadikan kita bahagia di dalam kehidupan ini. Nah, demikian teman-teman yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada benarnya dari Allah, ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya mohon maaf kepada antum sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.